Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra dalam acara Goes di hari ini. Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan. Berharap semoga saja informasi hari ini yang Amina bagikan bisa menghibur teman-teman. Nah, kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk menikmati panorama bunga. Dan sebelumnya berkaitan dengan cuaca yang ada di Taiwan, karena musim dingin secara perlahan-lahan yang mulai berlalu, tetapi cuaca di Taiwan selalu tidak pasti ya. Setidak pasti hatimu. Wah, ya udara di Taiwan memang sangat tidak pasti, kadang panas dan kadang beberapa hari kemudian akan dingin lagi karena ada serangan hawa dingin. Nah, oleh karena itu juga terus dihimbau agar warga dan khususnya untuk teman-teman Indonesia ya, karena kita yang sudah terbiasa dengan udara panas, sebaiknya pada saat terjadi musim dingin atau hawa dingin, kita juga bisa menjaga kehangatan tubuh kita agar kondisi badan kita selalu sehat. Dengan demikian aktivitas teman-teman juga bisa berjalan dengan lancar. Dan kembali dengan informasi jalan-jalan hari ini, Amina akan mengajak teman-teman untuk menikmati bunga yang sangat indah. Seiring dengan musim dingin yang secara perlahan-lahan akan berlalu, akan dilanjutkan dengan musim semi ya. Dan di beberapa titik-titik di kawasan sentral di Taiwan yang mulai bisa kita lihat dengan beberapa informasi berkaitan dengan panorama bunga yang indah. Sebuah objek yang sangat menarik ya, dan ini ada di beberapa titik ya, akan Amina sampaikan kepada teman-teman untuk menikmati panorama bunga yang lebih dikenal dengan bahasa latinnya adalah Pyrostegia venusta atau dikenal dengan bunga Agustus atau jalaran api ya. Dan ketika bunga ini sedang bermekaran di sepanjang jalan, dia tingginya mungkin berkisar bangunan tingkat satu lantai. Dan bunga ini akan berjuntai ke bawah, sangat indah sekali. Dan satu bangunan yang dipenuhi dengan bunga jalaran api ini menjadi panorama indah di akhir musim dingin dan menyambut musim semi. Nah, baiklah teman pendengar, kita sedikit mengenal dengan bunga Agustus atau yang dikenal dengan jalaran api ya. Salah satu dari spesies tumbuhan genus Pyrostegia, dan bunga ini berasal dari Brasil Selatan, Bolivia, Argentina, Timur Laut, dan Paraguay ya, dan merupakan tanaman hias yang dibudidayakan. Dan tanaman ini tumbuh dengan hijau dan sangat subur, dan kalau dia bisa tumbuh lebih tinggi lagi bisa mencapai 5 meter. Dan untuk ukuran dari dedaunnya berkisar 4 hingga 8 cm, kemudian juga akan bermunculan bersamaan dari ujung tangkai daun. Dengan bunga yang berwarna jingga atau oranye sudah muncul di akhir musim dingin hingga musim semi dengan bunga yang agak berbentuk panjang sepanjang kurang lebih 5-9 cm dan membentuk gerombolan yang cukup padat. Kemudian dengan buah-buah halus bagaikan bentuk kapsul yang sangat indah sekali ya. Oke, kemudian untuk venusta ini dengan akhir kata Venus, karena untuk nama latinnya adalah Pyrostegia venusta dengan nama Venus yang artinya dalam bahasa Latin adalah cantik, menawan, dan anggun. Sedangkan untuk kata Pyros, nama genus yang berasal dari Yunani, Pyros artinya api ya. Sehingga ada yang menyebut sebagai kobalaran api atau jalaran api ya. Lebih lanjut untuk acara Goes di hari ini, berdasarkan laporan yang ada secara khusus sudah dirancang perjalanan menikmati bunga jalaran api di tahun 2025 menjadi lokasi yang sangat pas sekali bagi teman-teman yang suka berfoto dengan ya sambil jalan-jalan, perjalanan yang menyenangkan juga bisa direkam dalam foto Anda. Kemudian juga akan memberikan nuansa lautan bunga yang romantis. Beberapa objek wisata kali ini yang Amina hadirkan akan menjadi destinasi yang paling menarik di tahun 2025 dengan pesona keindahan bunga. Oke teman pendengar, ada beberapa titik-titik di kawasan sentral di Taiwan, di antaranya adalah di desa Tongluo, kemudian di Kongguan, Miaoli,
lalu juga di Taman Science Central Park, lalu juga di Kuil Te dan juga di Fukang Sitou Temple. Dan di beberapa tempat-tempat ini ada titik-titik tertentu yang dipadati dengan tanaman bunga jalaran api ini yang sangat indah. Dan Amina akan sampaikan satu persatu sehingga teman-teman juga bisa mampir ke tempat ini ya, untuk menyaksikan bunga yang indah dan juga tidak lupa untuk direkam dalam memori foto teman-teman. Lautan bunga walaupun tidak besar tetapi bisa disebut dengan lautan bunga atau air terjun bunga jalaran api yang ada di Tongluo di Miaoli ya. Dan akan berubah menjadi lautan warna oranye yang mempesona di akhir musim dingin atau di awal musim semi setiap tahunnya. Dan mungkin ada sekitar puluhan ribu bunga-bunga jalaran api ini bermekaran bersama. Jadi seakan-akan bagaikan lidah-lidah api yang menutupi seluruh taman dengan warna yang sangat ceria. Pemandangan bunga yang sangat spektakuler ini semakin mempesona di bawah terik sinar matahari dan juga sangat menarik. Banyak wisatawan yang untuk singgah ke tempat ini mengaguminya dan kemudian berfoto. Dan ini bagaikan lukisan alam yang sangat indah sekali. Juga menjadi pemandangan check-in yang paling representatif di tempat ini karena di Tongluo juga ada jalan yang agak melengkung, di mana jalan melengkung ini juga dipenuhi dengan tanaman bunga jalaran api ini ya. Bunga yang bertingkat-tingkat terjalin membentuk terowongan bagaikan kita berada di alam dongeng, membuat orang yang berkunjung ke lokasi ini seakan-akan berada di negeri dongeng bunga. Bentuk bunga jalaran api yang mirip dengan petasan-petasan kecil yang melambangkan semangat dan juga keberuntungan. Nah, oleh karena itu warga di sekitar ini juga suka sekali menggunakan tanaman hias ini yang juga akan menambah suasana mereka di rumah mereka atau pada saat menyambut tahun baru. Oke, setelah itu kita akan berkunjung ke Miaoli di Kongguan Miaoli. Ada sebuah tempat yang cukup rahasia karena agak tersembunyi di gang pedesaan rumah Miaoli, di sebuah rumah kecil dengan dinding bata merah. Adalah rumah kuno ya. Kemudian pada saat musim semi dan tempat ini penuh dengan jalaran bunga api yang mengalir dengan deras bagaikan air terjun. Dari warna bunga tersebut yang warna merah ke oranye-oranyean atau kejinggaan menghiasi rumah tua tersebut dengan indah sehingga membentuk pesona bergaya retro yang sangat unik. Memang tidak banyak yang mengetahui tempat rahasia ini sehingga pada saat teman-teman mampir ke tempat ini jalanan yang sangat damai dan tenang, kemudian juga bisa merasakan nuansa pedesaan yang begitu tenang dengan cita rasa yang unik. Bunga jalaran api di sini bermekaran di sepanjang dinding bata rumah tua dan juga tanaman rambat ini yang menghiasi dan terjalin bagaikan nuansa nostalgia yang cukup kuat sekali ya. Baik itu dengan menggunakan foto close up sehingga bisa mendapatkan gambar kelopak bunga yang sangat halus, atau juga dengan bidikan jarak jauh yang dapat menangkap komposisi sempurna antara bunga tersebut yang bagaikan air terjun dengan rumah kuno. Kemudian dengan mudah teman-teman bisa mendapatkan foto yang sangat unik dan mempesona. Saat musim semi atau bunga sedang bermekaran, teman-teman bisa mendapatkan salah satu memori kenangan yang tidak terlupakan pada saat mampir ke lokasi ini ya. Nah, kemudian di daerah Taichung di satu pusat taman sains, di sini juga ada bunga jalaran api di mana dinding bunga tersebut yang membentang berkisar hampir 300 meter di sepanjang jalan trotoar atau pedestrian, dan lapisan bunga oranye ini yang tumpang tindih membentuk terowongan oranye keemasan yang sangat spektakuler.
dan ditambah dengan sinar matahari yang akan memperindah pemandangan di tempat ini ya. Meskipun untuk lautan bunga ini bisa dibilang cukup terbatas, tidak besar, tetapi dari kepadatan bunga-bunga yang bermekaran di sini sangat tinggi sekali ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan foto yang sangat indah. Berdiri di sepanjang trotoar sambil menikmati bunga jalaran api yang bermekaran yang sedang berjuntai, kemudian seakan-akan berada di alam mimpi, curah hujan emas atau presipitasi, dan kondisi dengan bunga yang sangat menakjubkan serta sempurna. Tempat ini juga merupakan tempat yang sangat cocok sekali jalan-jalan bersama dengan keluarga, berfoto, menikmati sinar matahari, dan merupakan wisata keluarga dengan waktu-waktu yang sangat berkualitas. Oke, selanjutnya masih ada 2 tempat yang juga bisa Amina perkenalkan, rekomendasikan kepada teman-teman untuk menikmati bunga jalaran api, yakni di Kuil Ite, dan tempat ini ada di Howli. Nah, tempat yang rahasia sangat sederhana namun menakjubkan. Bunga jalaran api yang bermekaran membentuk kurva berbentuk huruf C sehingga menciptakan efek visual yang cukup unik ya. Dari rangkaian bunga yang berwarna oranye merah di bawah sinar matahari yang menambah keceriaan liburan teman-teman. Nah, dinding bunga di sini yang menyatu dengan sempurna dengan lekukan-lekukan yang ada sehingga teman-teman bisa menikmati lebih rinci lagi kelopak bunga. Setiap kelopak bunga yang bermekaran yang begitu padat sangat indah, dan teman-teman juga bisa menikmati bunga pada saat sambil berjalan kaki, dan tidak lupa untuk merekam dengan mengambil foto dari pemandangan yang ada di jalan tersebut, baik di jalan atau pada saat teman-teman masih di atas mobil ya, juga bisa mengambil foto dengan baik ya, dan bisa mendapatkan gambar yang sangat indah mempesona. Oke, selanjutnya di tempat ini juga ada Taman Sakura yang juga tidak boleh terlewatkan, yang dekat dengan Chungke di Kuil Ite. Saat bunga sakura bermekaran, teman-teman juga sekaligus bisa menikmati bunga jalaran api ini ya. Dan keduanya berbarengan, dan selain itu masih ada beberapa daerah-daerah yang juga bisa teman-teman kunjungi. Contohnya juga taman wisata, taman tematik yaitu Lipau Land, lalu juga area Taman Tai An, dan tempat ini juga bisa mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi. Sangat cocok untuk berwisata keluarga pada saat merencanakan liburan di akhir pekan, jalan-jalan di sekitar Taichung dan juga menikmati bunga jalaran api. Yang terakhir ada di Sengkang di Taichung, menyambut tempat yang rahasia untuk menikmati bunga air terjun. Karena dia berjuntai ke bawah ya, seakan-akan adalah air terjun, atau ada yang menyebut sebagai curah hujan emas, dan ada yang menyebut sebagai air terjun bunga jalaran api. Lautan bunga yang berwarna oranye terbesar dan mengalir turun seakan-akan dari bukit turun ke lereng, sangat melengkapi panorama yang ada di sekitar Kuil Kangsan ini, membentuk panorama yang sangat megah sekali ya. Pada saat kita berdiri di depan air terjun bunga tersebut, kita bisa merasakan kehidupan alam, atau pada saat bunga yang tertiup angin bergoyang lalu juga memberikan aroma yang sangat wangi sekali, maka akan membuat kita membenamkan diri dengan pesona alam di tempat ini ya. Ya, teman pendengar, informasi yang Amina bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan bunga jalaran api di kawasan sentral di Taiwan yang sudah bermekaran. Lautan bunga yang penuh dengan pesonanya akan memberikan kita ya dunia yang santai. Kita bisa menikmati visual yang mungkin tiada batasnya, dan kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, tetapi mampir ke lokasi selatan yang ada di sekitar Taichung di Taiwan. Kita bisa melakukan perjalanan kita untuk menyaksikan bunga yang paling romantis di tahun 2025.
Demikian teman pendengar, informasi yang Aminah bagikan dalam acara Goes di hari ini semoga saja menghibur. Aminah pamit dulu, sampai jumpa. Bye-bye.